Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya. Baiklah anak-anak, setelah PTS ini saya akan melanjutkan materi kita. Jadi materi kita yang berjudul SPLDV ini ya. Ini adalah materi bab 3 setelah PTS. Nah, saya yakin kalian semua sudah mendapatkan materi ini pada saat kalian masih SMP. Materi ini adalah SPLDV yang kepanjangannya Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sebenarnya ada yang namanya sistem persamaan linier 3 variabel, tetapi pada pembelajaran daring kali ini itu kita loncat dulu, begitu nggih? Oke, sekarang yang kita pelajari ada ini definisi. Definisi nanti adalah definisi dari persamaan linier dua variabel atau PLDV dan definisi dari sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Jadi PLDV dan SPLDV ini berbeda. Begitu ya. Lalu untuk yang kedua, yang kita pelajari adalah metode. Metode di sini maksudnya adalah metode dalam mencari penyelesaian dari SPLDV. Penyelesaian dari SPLDV itu biasanya adalah X dan Y atau variabelnya. Itu dengan menggunakan metode substitusi, yang pertama ya. Lalu yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, yang sering kalian pelajari adalah yang metode gabungan. Metode gabungan ini adalah metode gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Begitu. Lalu untuk yang ketiga adalah latihan-latihan soal. Biasanya yang pertama adalah menentukan nilai variabel pada SPLDV. Menentukan himpunan penyelesaiannya yaitu X dan Y. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah SPLDV. Biasanya berupa soal cerita. Begitu nggih? Oke, next. Kita akan belajar tentang PLDV terlebih dahulu. Oke, PLDV atau persamaan linier dua variabel. Jika di bab 2 tadi sebelum PTS yang berjudulnya kan nilai mutlak. Nilai mutlak itu syaratnya adalah bisa persamaan linier satu variabel. Nah, pasti kalian sudah ingat ya kalau PLSV atau persamaan linier satu variabel itu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat 1, pangkat tepat 1, dan variabelnya hanya ada 1. Makanya dinamakan PLSV, persamaan linier 1 variabel. Nah, di sini contohnya misalnya ada 2x ditambah 10 sama dengan 0. Di sini variabelnya adalah x. X saja, berarti di sini PLSV. Satu baris ini dinamakan PLSV. Nah, yang kedua, 2T sama dengan 14, memiliki variabel T. Variabelnya hanya T saja. Ya, variabelnya hanya 1. Oh, berarti yang nomor 2 ini juga dinamakan PLSV, persamaan linier 1 variabel. Nah, sedangkan yang kita pelajari adalah persamaan linier 2 variabel. Kalau PLSV tadi memiliki pangkat tepat 1 dan variabelnya hanya ada 1, kalau PLDV adalah persamaan yang variabelnya juga memiliki tepat pangkat 1 dan variabelnya tapi ada 2. Namanya saja 2 variabel, berarti variabelnya ada 2. Di sini sudah saya berikan contoh. PLDV adalah di sini X ditambah 3Y sama dengan 9.
Nomor 1 ini memiliki variabel X dan Y. Nah, variabelnya kan ini, X, Y. Ada 2, berarti satu baris ini dinamakan PLDV. Belum SPLDV ya, baru PLDV. Lalu untuk contoh yang kedua, 2M dikurangi 3N sama dengan 15. Di sini juga memiliki variabel M dan N. Variabelnya ada 2MN. Berarti yang kedua ini juga dinamakan PLDV. Begitu, kita belum masuk di SPLDV. Oke, kalau sudah paham membedakan mana PLSV, mana PLDV, kita lanjutkan ke definisi dari SPLDV. Oke. Nah, pada SPLDV di bab ini ya yang akan dibahas, SPLDV itu dinamakan dua atau lebih dari persamaan linier yang digabung sehingga diperoleh suatu sistem persamaan linier. Jadi SPLDV ini adalah gabungan dari dua PLDV. Tadi kan kalian sudah mempelajari tentang PLDV. Kalau SPLDV yaitu gabungan antara dua PLDV. Gitu ya, hanya ada dua PLDV. Bentuk umum SPLDV sendiri adalah seperti ini. Jadi ada dua. Ini kan kalau satu hanya PLDV. Tetapi kalau ada dua, persamaan 1 dan persamaan 2 ini yang dinamakan SPLDV. Nah, dengan syaratnya A1, A2, B1, B2, C1, C2 adalah suatu bilangan real, gitu ya. Terus persamaan 1 dan persamaan 2 itu merupakan suatu sistem persamaan linier yang saling berkaitan. Jadi dua ini adalah SPLDV atau PLDV yang saling berkaitan. Contohnya, X ditambah 3Y sama dengan 5. X ditambah 3Y ini kan, X ditambah 3Y sama dengan 5 ini, apabila satu ini kalian lihat, ini kan namanya PLDV. Lalu yang kedua, X ditambah Y sama dengan 13, satu ini jika kalian lihat, ini juga PLDV. Nah, jika digabung, itu namanya baru SPLDV, begitu ya. Tetapi kedua persamaan ini mereka saling berkaitan. Maksudnya saling berkaitan adalah nilai X-nya sama, nilai Y-nya juga sama. Bagaimana cara mencarinya? Ya digunakan metode 3 tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Begitu? Sudah jelas ya mengenai definisi-definisi mengenai PLDV dan SPLDV ya. Kalau sudah jelas, saya akan next ke selanjutnya. Ke metode ya. Oke. Metode. Metode di sini kita pelajari dengan tujuan mencari penyelesaian dari SPLDV. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mencari penyelesaian dari SPLDV itu maksudnya adalah mencari nilai X dan Y, misal kalau variabelnya X dan Y. Atau juga bisa mencari kalau variabelnya P dan H, ya berarti kita cari nilai dari P dan H. Tergantung dari apa variabelnya yang diketahui gitu ya. Pokoknya intinya mencari penyelesaian dari SPLDV itu adalah mencari nilai dari variabel begitu. Ada beberapa metode yang harus kalian pahami di pembelajaran ini. Kan tadi ada 3 ya. Maka saya akan menjelaskan yang metode campuran. Metode campuran atau metode gabungan itu sama saja. Tapi metode campuran atau metode gabungan ini kan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Jadi kita pelajari maksud-maksudnya saja. Oke, yang pertama ada metode eliminasi. Maksudnya metode eliminasi adalah mencari
nilai variabel dengan menghilangkan variabel lain. Oke, berarti eliminasi adalah kata lain dari eliminasi adalah menghilangkan. Prinsipnya adalah menghilangkan satu variabel dengan mengurangkan dan menjumlahkan. Oke, jadi eliminasi adalah menghilangkan. Untuk yang kedua, ada metode substitusi. Substitusi itu nama lainnya adalah mengganti. Atau bisa dikatakan mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, metode campuran, terkadang lebih mudah menggunakan gabungan dari metode sebelumnya, yaitu metode campuran ini. Maka nanti yang dipelajari yang saya tayangkan di PPT ini adalah metode campuran, yaitu caranya adalah mengeliminasi terlebih dahulu, baru nanti dilakukan substitusi. Oke, begitu. Dari ketiga metode ini, saya rasa tidak ada masalah sebelum masuk di contoh-contoh soal, gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk contoh-contoh soalnya ya. Oke, next. Oke, untuk contoh-contoh soalnya ada dua saya berikan, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Seperti yang sudah saya katakan, kalau mencari himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV, berarti tujuan utamanya adalah mencari nilai dari variabelnya. Jika yang A ini, kalian lihat ini kan SPLDV ya. Yang A ini kita akan mencari nilai dari X dan Y, karena variabelnya X dan Y. Lalu untuk yang kedua, yang B, ini kan variabelnya P dan Q. Di sini kita punya variabel P dan Q. Berarti yang B itu kita akan mencari nilai dari P dan Q. Oke, untuk contoh soal akan saya beritahu dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya adalah dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran. Oke, penyelesaian yang pertama. Cara yang pertama adalah kita tulis kembali soal yang sudah diketahui, tetapi kita beri nama soal-soal tersebut dengan persamaan berapa gitu. Berarti untuk yang pertama kan X ditambah 3Y sama dengan 5. X ditambah 3Y sama dengan 5 ini kita beri nama persamaan 1. Terserah boleh persamaan A atau persamaan I, itu juga boleh. Jadi di sini I1 biasanya juga begitu, tapi saya beri nama persamaan 1. Untuk yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 13. Ini kita beri nama persamaan 2. Saya di sini kalian beri persamaan A, berarti di sini beri persamaan B. Kalau di sini kalian beri persamaan I1, ya di sini beri persamaan I2. Begitu terserah. Bebas. Oke, untuk yang kedua, setelah memberi nama ya, kita akan mengeliminasi variabelnya. Terserah kalian ingin mengeliminasi variabel X atau Y. Jadi kalian cari atau kalian eliminasi yang menurut kalian mudah. Nah, bagaimana mengetahui itu variabel yang akan kita eliminasi itu lebih mudah? Kalian lihat pada koefisien variabel tersebut. Misalnya dari sini kan variabel X ini mempunyai koefisien 1. Di sini juga mempunyai koefisien 1. Kalau tidak dituliskan koefisiennya 1. Oh, berarti kalau sama, itu lebih mudah untuk dieliminasi, begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang Y, di sini kita punya variabel yang Y ya, punya variabel Y, koefisiennya adalah 3. Dan di sini Y, koefisiennya adalah 1, berbeda.
maka lebih mudah yang dieliminasi adalah yang variabel X. Oke. Nah, bagaimana jika variabel X ini mempunyai koefisien berbeda dan Y juga mempunyai koefisien yang berbeda? Nah, berarti kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ya. Oke, sekarang contoh yang pertama dulu. Kita akan mengeliminasi X dengan alasan X ini lebih mudah untuk dieliminasi. Oke, mengeliminasi X, caranya bagaimana? Kita tulis kembali soalnya lagi kita tulis. X ditambah 3Y sama dengan 5, dan X ditambah Y sama dengan 13. Nah, di sini, karena kita mau mengeliminasi X, kita fokus di X. Oke, di X ini, tadi kan sudah sama. Kalau sudah sama, berarti tidak harus disamakan. Nah, kalau tidak sama, maka tidak harus disamakan. Setelah itu, kita lihat tandanya. Di situ X, tandanya kan positif. Nah, tidak ada tanda negatifnya. Terus X yang kedua di sini, tandanya juga positif. Jika mempunyai tanda yang sama ya karena di sini positif dan positif, maka untuk mengeliminasinya harus dikurangi. Jika tandanya berbeda, maka mengeliminasinya harus ditambah. Begitu kuncinya. Jadi di sini, karena tandanya sama, plus, di sini juga plus, positif, maka harus kita kurangi. Begitu ya, ingat-ingat. Lalu, untuk yang selanjutnya, X, X dikurangi X, kan hilang. Ya, tujuannya kan karena mengeliminasi X. X dikurangi X, ya hilang, gitu. Lalu, 3Y dikurangi Y, kan hasilnya adalah 2Y. Ya kan, 3Y dikurangi Y adalah 2Y. Sama dengan 5 dikurangi 13 adalah negatif 8. Oke, kita sudah peroleh 2Y sama dengan negatif 8. Maka kita akan bisa mendapatkan nilai dari Y. Berapa nilai dari Y? Min 8 dibagi 4. Min 8 dibagi 2. Maka Y sama dengan negatif 4. Nah, kita sudah memperoleh penyelesaian yang satu, yaitu negatif 4. Jadi, apabila kita mengeliminasi X, berarti kita akan mendapatkan nilai Y, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, kalau metode gabungan itu yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi. Maka kita juga harus mensubstitusi. Apa yang disubstitusi? Yaitu substitusikan Y sama dengan negatif 4 ke persamaan berapa, terserah kamu. Kalau di sini saya berikan persamaan 2. Boleh persamaan 1 juga boleh. Untuk persamaan 2 juga boleh, nanti jawabannya sama. Di sini saya akan masukkan ke persamaan 2, karena hanya X ditambah Y sama dengan 13. Persamaan 2. Persamaan 2 kita tulis. X ditambah Y sama dengan 13. Ditulis. Nah, baru kita substitusikan Y sama dengan negatif 4. Jadi, Y di sini kita ganti dengan negatif 4. Begitu. Nah, begitu. X ditambah negatif 4 sama dengan 13. Begitu ya. Nah, lalu, di situ ketemu positif dengan negatif. Positif dengan negatif akan menghasilkan negatif. Maka X dikurangi 4 sama dengan 13. Maka nilai X sendiri adalah berapa? 13 ditambah 4. Atau 17. Oke, sekarang sudah didapat. Nilai X adalah 17 dan nilai Y adalah negatif
Maka himpunan penyelesaian dari SPLDV yang A ini adalah X dulu ya yang harus ditulis, 17 dan negatif 4. Gitu. Jadi yang pertama ditulis adalah X dulu. Oke, sudah jelas ya? Lalu untuk contoh yang kedua, nah ini akan saya jelaskan untuk contoh yang kedua. Tadi cara yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu soalnya. Kita tulis lebih dahulu, lalu kita beri nama persamaan apa, begitu ya. Nah, sama seperti tadi, yang pertama ini saya beri nama persamaan 1. Yang kedua ini saya beri nama persamaan 2. Gitu. Lalu, kita ingin mengeliminasi apa? Nah, di sini saya memilih eliminasi P. Jika kalian ingin mengeliminasi H juga boleh. Di sini P mempunyai koefisien 3. Di sini mempunyai koefisien negatif 4. Koefisiennya berbeda ya. Kalau berbeda coba kita lihat di H. Di sini mempunyai koefisien 2. Di sini mempunyai koefisien 3. Oh, ternyata berbeda semua. Kalau berbeda semua, silahkan pilih terserah kamu P atau H. Nah, di sini saya memilih eliminasi P. Untuk mengeliminasi P berarti kita harus menyamakan koefisien dari P. Bagaimana caranya? Kalau mau mengeliminasi P berarti kita harus fokus di P saja. Coba kalian lihat di sini, koefisiennya adalah 3. Di sini koefisiennya adalah 4. Jangan dilihat tandanya dulu ya, 3 dan 4. Sama seperti pecahan, kalau kalian menjumlahkan pecahan, itu kan penyebutnya harus sama. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Kan dicari KPK-nya. Berarti di sini juga 3 dan 4 akan kita samakan jadi berapa? Bisa jadi 12. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita next. P ini kan koefisiennya akan kita samakan menjadi 12 ya. Berarti supaya jadi 12, 3 dikali berapa? Oh, 3 dikali 4. Supaya jadi 12 juga, 4 dikali berapa? Oh, dikali 3. Nah, lalu kita kalikan satu persatu. 3P kali 4. 12P. Negatif, tetap negatif. 2Q dikali 4. 8Q. Sama dengan ya. Negatif 8 dikali 4. Negatif 32. Jadi mengalikannya harus 1 per 1. Jangan hanya P saja yang dikalikan. Lalu, untuk persamaan yang kedua, min 4P dikali 3. Min 12P. Plus juga ikut plus. 3Q dikali 3. 9Q. Sama dengan 11 dikali 3. 33. Nah, setelah kita kalikan, kita lihat, kita kan mau mengeliminasi P. Kita lihat koefisien dari P juga. Di sini koefisiennya adalah 12. Di sini juga koefisiennya adalah 12, tanpa melihat tanda ya. Oh, sudah sama, 12 dan 12. Berarti boleh kita eliminasi. Sekarang kita eliminasi dengan cara mengurangi atau menjumlahkan. Dilihat di situ, untuk yang pertama kan tanda 12 di sini positif. Di sini 12-nya adalah negatif. Tadi, kalau mau mengeliminasi ternyata tandanya berbeda, kalau tandanya sama kan kita kurangi. Kalau tandanya berbeda berarti kita jumlah, begitu saja. Dan sekarang kita
jumlah. Oke. Nah, kita jumlah ya. Kenapa dijumlah? Karena tandanya berbeda. Gitu. 12P ditambah negatif 12P. Nah, karena kita mau mengeliminasi P, otomatis P ini akan hilang. Sudah hilang di sini. Judulnya saja eliminasi P. Berarti negatif 8Q ditambah 9Q. Oke, min 8 ditambah 9. 1 ya, jawabannya ada 1. Berarti kalau ada Q berarti 1Q. Atau 1 boleh tidak ditulis. Nah, seperti ini. Jadi Q sama dengan negatif 32 ditambah 33. Negatif 32 ditambah 33 adalah 1 juga. Berarti sudah ketemu nilai Q sama dengan 1. Ketika mengeliminasi P, kita akan mendapatkan nilai dari Q. Jadi kebalikannya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai P yang belum. Q sudah ketemu 1, P belum ketemu. Bagaimana cara mencarinya? Kita substitusikan Q sama dengan 1 ke persamaan. Terserah kamu mau memilih 1 atau 2, terserah kalian. Di sini saya memilih kepersamaan 1. Jika kepersamaan 1, maka kita tulis dulu persamaan satunya. Oke. Kita tuliskan persamaan 1 kan 3P dikurangi 2Q sama dengan negatif 8. Nah, nilai Q ini kita ganti dengan 1. Karena substitusi kan menggantikan. 3P dikurangi 2 dikali 1 sama dengan negatif 8. Berapa jawabannya? 3P dikurangi 2 kali 1. 2 sama dengan negatif 8. Karena kita ingin mencari nilai P, maka negatif 2 ini harus kita pindah ruaskan. Jadi 3P sama dengan negatif 8 ditambah 2. Ingat, jika dipindah ruas, tandanya harus berubah. Oke, sekarang kita peroleh 3P sama dengan negatif 8 ditambah 2, negatif 6. Nilai P-nya adalah negatif 6 dibagi 3. Berbeda dengan perkalian, lalu kita pindah ruas jadi pembagian. Jika dipindah ruas, maka tidak berubah tandanya, gitu ya. Oke, lanjut. Maka kita peroleh P sama dengan negatif 2, karena negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Nah, sekarang sudah diperoleh ya. Sudah kita peroleh P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,1. Kenapa negatif 2 dulu? Karena kan P dan Q. Berarti yang kita tulis nilai dari P terlebih dahulu. Gitu ya, baru Q. Jadi disesuaikan, jangan terbalik. Jika terbalik nanti sudah beda arti. Maksudnya min 2,1 ini kan di sini kita punya variabel P, Q. Oh, berarti di sini P, di sini Q. Jangan terbalik. Terbalik sudah salah ya. Oke. Begitu penjelasannya untuk mencari penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode gabungan atau metode campuran. Saya rasa tidak ada masalah karena ini hanya mengulangi materi pada saat kalian masih SMP kelas 2 semester 1 gitu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyak latihan soal, karena nanti saya akan berikan tugas mengenai soal-soal cerita. Nah gitu ya, soal cerita nanti kuncinya adalah bisa eliminasi dan substitusi. Nah, untuk latihan soalnya, kalian kan sudah mempunyai buku paket yang dari sekolah yang kalian beli itu. Silakan kalian kerjakan, kalian manfaatkan buku itu, kalian pelajari sendiri,
dengan kerjakan soal pada yang pertama asah kemampuan ya. Di situ kalian buka halaman 54, ada asah kemampuan. Kalian kerjakan yang poin A dan B saja. Lalu kalian lihat juga di halaman 55 juga ada asah kemampuan. Kalian kerjakan yang poin A dan poin B. Nah, di situ kan tertulis dengan metode substitusi, terus yang kedua ada yang metode eliminasi. Tapi kalian kerjakannya dengan menggunakan metode campuran, metode yang sudah saya ajarkan di video ini. Begitu, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian, tidak perlu dikumpulkan dan difotokan, lalu kalian upload di Microsoft Teams, itu tidak perlu. Cukup kalian kerjakan saja di buku catatan kalian untuk latihan soal kalian. Begitu ya. Begitu dulu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Besok saya akan lanjutkan di soal-soal cerita. Kuncinya kalian pelajari materi ini dulu, dasarnya ini. Lalu nanti insya Allah untuk materi yang selanjutnya kita tinggal mengulangi dan lebih mudah lagi. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.